Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang akan membahas tentang sistem dan kebijakan pendidikan di Australia. Yang pertama, yang A, sistem pendidikan di Australia. Pendidikan di Australia telah menjadi perhatian khusus negara sejak berdirinya negara ini. Commonwealth semenjak tahun 1970-an telah menyediakan dana untuk tujuan-tujuan pendidikan khusus melalui komisi sekolah, Commonwealth School Commission atau disingkat CSC, dan melalui komisi pendidikan tinggi Commonwealth disingkat CTEC, Commonwealth Tertiary Education Commission. Sistem pendidikan dan pelatihan di Australia tunduk pada pengkajian ulang dan kendali berkelanjutan dari pemerintah, industri, dan badan profesional untuk mempertahankan dan meningkatkan standarnya yang sudah tinggi. Jaminannya mutu pendidikan di Australia itu sangat tinggi karena negara bagian atau wilayah pemerintahan menyediakan dana dan mengatur sekolah negeri dan swasta dalam era otonominya. Sistem pendidikan di Australia berstandar tinggi dan mendapat pengakuan internasional. Di sana sekolah adalah wajib yang memberikan sumbangsih pada tingkat melek huruf 99%. Sekolah-sekolah di sana mengembangkan keterampilan dan membangun kepercayaan diri para pelajar. Lulusan Universitas Australia unggul dalam penelitian dan inovasi terdepan, serta pendidikan kejuaraan dan teknik memajukan sektor industri yang berkembang pesat. Ada beberapa poin yang menyangkut dengan sistem pendidikan di Australia. Yang pertama yaitu tujuan pendidikannya. Di sana tujuan pendidikan yaitu sektor pendidikan Australia didasarkan pada undang-undang atau UU yang berlaku dalam bidang pendidikan. Pemerintah federal Australia merumuskan tujuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Melbourne Declaration on Education, Educational Goals for Young Australian pada tahun 2008. Melbourne Declaration sendiri itu merupakan rumusan masalah yang dihasilkan oleh semua menteri pendidikan Australia, baik dari pemerintah federal maupun pemerintah negara bagian. Apa yang dirumuskan melalui itu kemudian diadopsi ke dalam Australian Education Act 2013 yang di dalamnya menyatakan bahwa semua siswa di semua sekolah berhak atas pendidikan yang sangat baik yang memungkinkan setiap siswanya untuk mencapai potensi sepenuhnya sehingga ia bisa menjadi sukses, mencapai aspirasinya dan memberikan kontribusi sepenuhnya kepada masyarakatnya di masa sekarang dan di masa depan. Kemudian yang kedua, struktur dan jasa pendidikan. Di Australia dimulai dengan taman kanak-kanak pada umur 4,5 sampai 5,5 tahun. Murid wajib menyekolahkan anaknya sampai dengan umur 15 atau 16 sesuai dengan kebijakan negara bagian masing-masing. Pada dasarnya pendidikan Australia yaitu memiliki 3 lapisan. Yang pertama yaitu sekolah dasar, yang kedua sekolah menengah, dan yang ketiga sekolah tinggi, perguruan tinggi atau sekolah tinggi atau universitas. Untuk jenjang sekolah dasar di Australia yang dinamakan primary school yang berlangsung selama 6 atau 7 tahun. Ya, ini untuk primary school. Dan yang kedua untuk sekolah menengah, secondary or high school, memerlukan waktu antara 5 sampai 6 tahun. Tahun pertama pendidikan menengah ini disebut tahun ke-7 dan seterusnya hingga tahun ke-11. Untuk negara bagian yang menerapkan pendidikan dasarnya selama 7 tahun, maka pendidikan menengahnya memerlukan 5 tahun saja, yaitu di negara bagian South Australia, Northern Territory, Queensland, dan Western Australia. Setelah tahun ke-11 ini siswa dapat memilih ke arah mana jenjang pendidikan yang ingin ia tempuh. Kemudian untuk yang ketiga, perguruan tinggi atau university.
Jenjang pendidikan university di Australia terdiri dari jenjang sarjana undergraduate level dan pasca sarjana postgraduate level. Jenjang sarjana dapat ditempuh dalam waktu 3 tahun dan bagi lulusannya mendapat gelar bachelor, ya. Dan bagi mereka yang ingin melanjutkan ke jenjang pasca sarjana, mereka harus terlebih dahulu mengikuti program Bachelor Honor Degree yang berlangsung selama 1 tahun. Ya, mungkin itu sistem pendidikan di Australia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan materi tentang sistem dan kebijakan pendidikan di Australia. Poin B, kebijakan pendidikan di Australia. Yang pertama, pengertian kebijakan pendidikan. Secara etimologis, kebijakan merupakan terjemah dari kata policy yang berarti kebijakan. Menurut Purwadarminta tahun 1984, kebijakan berasal dari kata bijak yang artinya pandai, mahir, dan selalu menggunakan akal budi. Dengan demikian, kebijakan adalah kepandaian atau kemahiran. Sedangkan didikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengembangan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, nusa, dan bangsa. Jadi dapat disimpulkan kebijakan pendidikan adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pengembangan dalam bidang pendidikan sebagai salah satu tujuan pembangunan negara secara kesatuan. Yang kedua yaitu kebijakan pendidikan di Australia. Poin A, kebijakan pendidikan agama di Australia. Sekolah Islam bukanlah suatu hal yang baru dalam sejarah Islam di Australia. Bersamaan dengan pertumbuhan Islam dan masyarakat Muslim di benua Australia, lembaga pendidikan Islam sejak informal seperti Saturday or Sunday School atau pengajian anak pada hari Sabtu dan Minggu sampai sekolah Islam terus berkembang. Istilah madrasah tidak populer dan hampir tidak digunakan sebagai salah satu untuk lembaga pendidikan Islam. Universitas di seluruh Australia sudah memiliki komitmen yaitu berusaha memastikan bahwa para mahasiswa mereka yang beragama Islam sebagaimana dengan mahasiswa-mahasiswa dengan latar belakang budaya lain untuk memperoleh kebebasan dalam menjalankan agama mereka masing-masing di dalam area kampus. Umumnya di setiap universitas terbentuk wadah pendukung dan sosial yang khusus ditunjukkan untuk membantu mahasiswa muslim di Australia. Selain itu juga hadirnya perkumpulan-perkumpulan mahasiswa internasional yang umum. Orang Australia bangga akan percampuran multi budaya di kota-kota mereka. Sekolah Islam di Australia yang paling populer adalah King Khalid Islamic College, didirikan pada tahun 1983, dan Minaret College didirikan pada tahun 1993. Keduanya terletak di Melbourne. Kedua sekolah Islam ini seperti juga sekolah Islam umumnya didirikan dan dikelola para migran Muslim di Australia dengan juga melibatkan tokoh-tokoh Muslim dari luar Australia. Kedua sekolah Islam tersebut pada dasarnya sudah menerapkan kurikulum negara bagian sesuai dengan standar nasional dalam mata pelajaran umum. Dengan demikian, mereka berhak mendapatkan akreditasi dari Badan Akreditasi dan selanjutnya berhak untuk menerima subsidi dari pemerintah. Akan tetapi bahwa bagaimana mata pelajaran agama Islam tidak memiliki kurikulum dan standar baku.
Tidak ada otoritas di kalangan Muslim Australia yang merumuskan kurikulum pada mata pelajaran agama. Hasilnya, masing-masing merumuskan sendiri kurikulum berbagai mata pelajaran agama. Poin B adalah kebijakan di bidang manajemen pendidikan formal. Berdasarkan konstitusi Australia, pendidikan adalah tanggung jawab negara bagian. Pada negara bagian, seorang menteri pendidikan dengan sebuah departemen pendidikan melaksanakan pendidikan dasar dan menengah, dan ada kalanya juga pendidikan prasekolah pada daerah itu. Pada beberapa negara bagian, departemen pendidikan merupakan penyelenggara utama dalam koordinator dasar. Sementara pada bagian tugas lain, tugas itu bukan menjadi tugas utama. Dalam penyelenggaraan TAFE pada pola umumnya adalah ke arah pengadministrasian yang terpisah dari pendidikan dasar. Pendidikan menurut undang-undang merupakan tanggung jawab negara bagian. Namun, semenjak kurang lebih 40 tahun yang lalu, pengaruh dan peran pemerintah Commonwealth dalam pendidikan semakin besar. Terima kasih. Mata pelajaran agama. Hasilnya, masing-masing merumuskan sendiri kurikulum berbagai mata pelajaran agama. Poin B adalah kebijakan di bidang manajemen pendidikan formal. Berdasarkan konstitusi Australia, pendidikan adalah tanggung jawab negara bagian. Pada negara bagian, seorang menteri pendidikan dengan sebuah departemen pendidikan melaksanakan pendidikan dasar dan menengah, dan ada kalanya juga pendidikan prasekolah pada daerah itu. Pada beberapa negara bagian, departemen pendidikan merupakan penyelenggara utama dalam koordinator dasar. Sementara pada bagian tugas lain, tugas itu bukan menjadi tugas utama. Dalam penyelenggaraan TAFE pada pola umumnya adalah ke arah pengadministrasian yang terpisah dari pendidikan dasar. Pendidikan menurut undang-undang merupakan tanggung jawab negara bagian. Namun, semenjak kurang lebih 40 tahun yang lalu, pengaruh dan peran pemerintah Commonwealth dalam pendidikan semakin besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait dengan perbandingan pendidikan di Australia dan Indonesia. Langsung saja ya. Nah, dilihat dari segi materi, di Australia itu pendidikan dasar lebih ditekankan sebagai fondasi untuk belajar mengenali diri sendiri, lingkungan, serta pengembangan sikap. Kalau di Indonesia, pendidikan dasar itu sudah mendapatkan banyak pelajaran, berbagai pekerjaan rumah yang rumit, serta ada ujian. Nah, kalau dari bidang penilaian, bedanya ini Australia itu membentuk sebuah program yang dinamakan NAPLAN, di mana program ini itu merupakan tes nasional serentak di Australia untuk kemampuan membaca, menulis, dan menghitung yang nantinya dijadikan sebagai patokan di mana dia bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Selanjutnya dari pemberian reward. Nah, menariknya di sini, setiap siswa di sekolah dasar di Australia sana, jika dia berbuat baik dan mempunyai keberanian positif, itu akan diberikan reward. Nah, rewardnya ini bisa berupa sertifikat, di mana sertifikat ini dapat dijadikan nilai plus untuk masuk ke jenjang selanjutnya. Kemudian dilihat dari bagaimana suasana belajar. Di Australia itu terlihat lebih kondusif dibandingkan di Indonesia, karena juga didukung jumlah siswa di dalam kelasnya yang tidak lebih dari 20 siswa, dan juga didukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap serta memadai, seperti tersedianya media, kumpulan portofolio, dan alat peraga lainnya. Kemudian dari segi tenaga pendidik,
di mana guru di Australia ini dituntut untuk disiplin. Para guru itu diwajibkan untuk datang ke kelas lebih awal sebelum muridnya masuk ke kelas. Tapi di Indonesia sendiri saat ini juga sedang ikut mengimbangi dalam kedisiplinan tersebut. Jadi tidak ada perbedaan yang begitu mencolok. Kemudian dari mata pelajaran agama itu berbeda dengan sekolah di Indonesia yang dalam tiap jenjang pendidikannya itu memiliki atau terdapat pendidikan agama. Tetapi kalau sekolah-sekolah di Australia itu sangat disayangkan karena tidak menyediakan pendidikan agama dalam bahan pengajaran.